dulu di sana itu pusat pemerintahannya. Awalnya ini berserakan begitu, menyebar ini dulu. Pondasi-pondasi masa Hindu juga ada. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini sekarang kita sudah sampai di Balai Desa Berumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Tujuan kami datang ke Balai Desa Berumbung untuk review peninggalan candi-candi Hindu yang sekarang dilestarikan di area Balai Desa Berumbung. Ini contohnya seperti di depan kita ini. Ini kita sebelum datang ke Balai Desa Berumbung, kita sudah dapat informasi kalau peninggalan-peninggalan yang kita review nanti ini ditemukan di area persawahan yang ada di wilayah Desa Berumbung. Dan sekarang untuk peninggalan tersebut ini sudah dilestarikan, diamankan di sekitar Balai Desa Berumbung. Dan ini tadi kita dapat informasi, ini sebuah peninggalan batu tulis, peninggalan kerajaan Majapahit juga sudah ditemukan di area persawahan Desa Berumbung. Dan sekarang sudah diamankan, dilestarikan di Balai Desa Berumbung ini. Dan ini tadi kita sudah dapat izin dari pihak pengelola peninggalan prasasti peninggalan kerajaan zaman dahulu. Dan kita sudah dapat izin seperti inilah sahabat untuk peninggalan kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Dan sekarang sudah nyata ada dan dilestarikan di area Balai Desa Berumbung. Inilah batu tulis peninggalan kerajaan zaman dahulu, kerajaan Majapahit. Ini terbukti nyata ada di depan kita. Sekarang kita agak bergeser ke kiri untuk melihat candi yang lain. Ini perlu diketahui juga sahabat, untuk peninggalan-peninggalan arca-arca seperti yang kita review ini masih banyak di area sekitar Desa Berumbung. Ini contoh bukti yang kita temukan kemarin. Kita sudah review sumber petirtaan Geneng. Sumber petirtaan Geneng adalah peninggalan kerajaan Medang Kamulan. Dan kemarin kita dapat informasi dari salah satu warga Desa Berumbung. Ini masih banyak sekali untuk peninggalan-peninggalan seperti ini yang belum dievakuasi. Sekarang kita agak bergeser ke kiri untuk melihat yang lain. Ini kayaknya juga ada peninggalan Linggayoni yang masih utuh. Sepertilah Linggayoni. Ini di belakangnya Linggayoni, ini juga ada sebuah batu tulis yang besar. Ini masih ada tulisan Jawa asli, Jawa kuno. Setelah kita review untuk peninggalan kerajaan zaman dahulu, kita akan menemui salah satu pengelola tempat di mana peninggalan kerajaan zaman dahulu dilestarikan di area Balai Desa Berumbung. Dan mudah-mudahan untuk informasi kali ini bisa menambah wawasan, juga menambah informasi bagi umat sedharma di seluruh Nusantara. Sekarang kita akan langsung temui pengelola tempat peninggalan prasasti di area Balai Desa Berumbung. Barangkali kita dapat informasi yang lebih akurat dari beliaunya. Selamat siang Pak. Oke, siang. Ini mau dijelaskan Pak, untuk peninggalan-peninggalan zaman dahulu ini ditemukan ini di mana saja Pak? Semua benda cagar budaya ini awalnya ini kan berada di pesawahan ya. Ya dulunya berserakan begitu, tidak terawat. Kemudian atas kepedulian Bapak Kepala Desa Kurmen Ismadi, kepala desa yang lalu, yang tahun dulu, ini berusaha dikumpulkan, dirawat, dilestarikan, diusung ke depan rumah dinasnya Bapak Kurmen Ismadi waktu itu. Jadi ini dulu sebagian ada yang berada di pesawahan, kemudian sebagian sudah ada di perkampungan saat ini maksudnya. Namun dulunya mungkin perkampungan itu
juga area apa ya? Kerajaan, Pak. Ya kalau kerajaan daerah mungkin ya. Iya. Ya, terus karena ditempati masyarakat jadi perkampungan, kemudian dirawat sama Pak Kades, itu dikumpulkan agar tidak rusak. Karena sebagian banyak yang hilang. Mungkin kalau Geneng di situs Geneng sana yang di pesawat itu ya, di Petirtaan. Di situ kalau kita gambarkan pemerintahan saat ini, mungkin dulu di sana itu pusat pemerintahannya. Ya, ini dulu asalnya dari sekitaran situ. Kemudian diusung, dirawat di sini, dilestarikan di sini. Nah, kemudian kan ada perdusunan seperti itu mungkin dulu, walaupun tidak sebanyak saat ini. Nah, karena di Petirtaan Geneng itu, sekitaran Petirtaan Geneng atau situs Geneng itu, di situ kan masyarakatnya itu mayoritas sebagai pengrajin menengah seperti itulah. Ya, yang kemudian mereka itu menghasilkan karya seninya berupa mungkin arca atau bejana seperti ini, kemudian gerabah seperti itu. Kalau menurut perkiraan Bapak sendiri ya, mungkin ini abad berapa ini perkiraan? Kalau abadnya ini yang jelas dari keterangan prasasti ini di era kerajaan Panjalu Kediri. Ya. Jadi situs Geneng itu dari beberapa era ya. Ya, awalnya di era kerajaan Mataram kuno di Medang Kamulan itu sudah ada, dan waktu itu juga sempat mendapat penganugerahan dari Sang Maharaja Sri Bameswara Rage Hinubu Sendok, Sri Maharaja Rage Hinubu Sendok ya, yang kala itu memberikan penganugerahan kepada masyarakat Geneng, yang mana masyarakat Geneng itu sangat berjasa mungkin ya pada kerajaan atau masyarakat yang sehubungannya dengan Siman, yang kala itu salah satu tokoh yang bernama Bagawanta Bahari, yang kemungkinan itu tafsiran saya dulu Geneng sama Siman itu dulunya satu wilayah atau satu area, yang kemudian dibuatnya Sungai Serinjing yang dimotori oleh Bagawanta Bahari itu, yang kemudian kan terbelah itu. Maka dianugerahkan sendiri oleh Raja Empu Sendok bahwasanya tanah sawah yang ada di utara Sungai Serinjing yang ada di Desa Parada agar dijadikan bangunan suci sebagai penghargaan kepada Yang Dharma Kamulan. Nah, Yang Dharma Kamulan itu adalah leluhur masyarakat Geneng yang telah tiada, yang kemudian perintah raja itu disampaikan kepada Mahamentri Rake Kanuruhan, yang kemudian diteruskan kepada Rakean Mapinghe Pusaharsa, terus dilanjutkan lagi ke pejabat daerah atau pejabat setempat begitu ya, kepada Samya Haji, yang kemudian dilaksanakanlah pembangunan bangunan suci itu sebagai pendarmaan. Namun saat ini karena bangunan itu sudah hancur, entah itu karena bencana alam atau kerusakan yang disebabkan oleh manusia, jadi bangunan itu sudah tidak ada. Namun setelah penemuan Patirtaan Geneng yang saat ini sudah dieskavasi pada awal tahun 2020 dulu, nah itu sekalian ditelisik kan sama BPK sama BPJB. Di situ ditemukan
pondasi bekas bangunan candi seperti itu ya, dan selingkupnya candi-candi semacam talut juga ada. Nah, dari bukti-bukti tersebut maka catatan sejarah yang menyebutkan bahwa dulu pernah mendapatkan penghargaan dari Sri Maharaja Rakehinu Kusendok Raja Medang Kamulan itu memang benar terbukti. Iya. Nah, selain itu dengan adanya bukti-bukti arca, terus kemudian prasasti yang masing-masing, ini ada 2 prasasti, yang satu prasasti Geneng 1 ini di eranya Kerajaan Kediri, yaitu pada masa Raja Bhameswara, Iya. Raja kedua kalau nggak ketiga itu, yang kemudian setelah berganti era mendapatkan penganugerahan kembali oleh Rani Tribuana Tunggadewi, yaitu Raja Kerajaan Majapahit, yang mengukuhkan kembali tentang penganugerahan oleh Sri Maharaja Rakehinu Kusendok Raja Medang Kamulan itu. Ini ada Pak ya peninggalan dari Kerajaan Majapahit Pak di sini. Ini yang kecil iya. ini. Ini batu yang disebut batu tulis. Batu ini. tulis. Ya, Berarti ini dari keseluruhan arca di sini termasuk itu peninggalan di Hindu Pak ya? kemungkinan ini Hindu Buddha juga. Hindu Buddha. Jadi dua-duanya ada masanya. Masa Hindu juga ada, masa Buddha juga ada. Ini untuk yang datang ke sini Pak. Ya. Ini paling jauh orang mana Pak untuk Yang melihat? datang ke sini. Oh iya, paling jauh Pak. Paling jauh dari luar negeri Ada, Pak, ya? dari Jerman, dari Belanda, dari Cina dulu pernah. Yang tahun-tahun kemarin ini juga dibaca kembali oleh dosen dari Jerman, dari Belanda, namun beliau mengajar di Jerman seperti ini. Iya. Tapi kalau melihat prasasti yang 2 itu, seperti tulisannya itu seperti tulisan huruf Jawa kuno. Jawa kuno. Iya, Jawa kuno. Jawa kuno. Hampir mirip dengan Sanskerta. Ini Bapak kan sebagai pengelola, untuk harapan ke depan Pak untuk peninggalan prasasti zaman dahulu. Ini untuk kedepannya bagaimana Pak? Ya, kita tetap melestarikan dan lebih kita majukan lagi, lebih kita perkenalkan ke khalayak ramai, yang kemudian kita perkenalkan ke anak-anak didik sekolah, Iya. kepada masyarakat pecinta budaya, sejarah, agar masyarakat itu lebih mengerti tentang adanya cagar budaya ini merupakan sejarah negara kita, ya kan. Jadi adanya masa saat ini itu kan diawali dari masa-masa kerajaan, masa-masa nenek moyang kita yang dahulu, Iya. yang peradabannya seperti ini, seperti itu. Apa ada tindakan dari Dinas Purbakala Pak? Oh ya, pasti ada perlindungan, kemudian dukungan. Ini diperkirakan Pak untuk peninggalan yang lain ini yang belum dievakuasi atau belum ditemukan. Ini di area Desa Berumbung ini masih banyak sekali ya Pak. Kalau yang sudah ditemukan ya ini dan ada di Patirtan tadi. Iya. Nah, kalau yang belum ditemukan kemungkinan banyak. Karena membaca dari keterangan prasasti bahwasanya di area Geneng dulu di situ kan termasuk basis lah ya bagi pengrajin. Kegiatan masyarakat Geneng dulu itu sebagai pengrajin seperti itu, pengrajin gerabah, arca dan sebagainya seperti Orang zaman dahulu ya Pak ya. zaman dahulu. Ya Pak, terima kasih. Sami-sami. Itu tadi sahabat bincang-bincang kita dengan salah satu pengelola peninggalan prasasti zaman dahulu dan sekarang sudah dilestarikan di area Balai Desa Berumbung. Mudah-mudahan untuk informasi kali ini bisa menambah wawasan, dan saya akhiri untuk video kali ini. Salam Merayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.